Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Irfan Rafi beserta teman saya Ferdian Pertiadi akan menjelaskan materi mengenai hak asasi manusia. Poin pembahasan pada materi ini adalah pengertian HAM, tujuan HAM, ciri pokok HAM, sifat HAM, jenis-jenis HAM, pelanggaran HAM, pembatasan HAM, penegakan HAM di Indonesia, dan kesimpulan. Apa itu HAM? Menurut Profesor Mr. Kuncoro, hak asasi yaitu hak yang bersifat asasi, artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia guna melindungi harkat dan martabat setiap manusia. Jadi hak asasi dapat dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Sehingga hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Secara mendasar, hak asasi manusia itu antara lain hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, karena penuntutan pelaksanaan hak asasi manusia secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama dari orang lain. Tujuan HAM, karena HAM itu penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hak dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makan yang cukup. Ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat untuk menerima pendidikan, bekerja, dan mempraktekkan agama kita berdasarkan dalam bahasa kita sendiri dan hidup dengan damai. HAM adalah alat untuk melindungi orang lain dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan saling menghargai antara manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya kita memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi, tapi di saat yang sama kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Berdasarkan pengertian hak asasi manusia di atas, maka beberapa ciri pokok HAM yaitu: 1. Bahwa hak asasi itu tidak diberikan atau diwariskan, melainkan melekat pada martabat kita sebagai manusia. Kedua, bahwa hak asasi itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik. Bahwa hak asasi itu tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia. Menurut Dudi, dalam bukunya Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, berdasarkan pengertian HAM seperti diuraikan di atas, ada beberapa sifat dasar hak asasi manusia. Sifat-sifat itu antara lain individual, yang berarti HAM melekat erat pada kemanusiaan seseorang dan bukan kelompok. Universal,
HAM dimiliki oleh setiap orang terlepas dari suku, ras, agama, negara, dan jenis kelamin yang dimiliki seorang. Supralegal. Hak asasi manusia tidak tergantung pada negara, pemerintah, atau undang-undang yang mengatur hak-hak ini. Kodrati. Hak asasi manusia bersumber dari kodrat manusia. Lalu jenis-jenis HAM akan dijelaskan oleh Kodrian Kristiadi. Baik, terima kasih Mas Fajar. Jenis-jenis HAM. Secara garis besar, hak asasi manusia dapat diklasifikasikan ke dalam 6 jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah hak pribadi, yang kedua ada hak politik, ketiga ada hak hukum, keempat ada hak ekonomi, kelima ada hak keadilan, dan keenam ada hak sosial dan budaya. Kita mulai dari hak pribadi terlebih dahulu. Apa itu hak pribadi? Hak pribadi adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Ada hak untuk kebebasan berekspresi, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau asosiasi, dan hak kebebasan untuk memilih, memeluk, praktek agama, dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Kedua ada hak politik. Hak politik adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak politik adalah sebagai berikut. Hak untuk memilih dalam pemilu, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan permohonan diajukan. Ketiga, kita ada hak hukum. Apa itu hak hukum? Hak hukum adalah hak persamaan di depan hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan dan supremasi hukum. Contoh hukum hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hak untuk perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan hak untuk menerima layanan dan perlindungan hukum. Selanjutnya ada hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Contoh hak-hak ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak kebebasan kegiatan membeli dan menjual. Yang kedua, hak kebebasan kontrak yang ditandatangani. Selanjutnya, hak kebebasan mengadakan sewa dan utang. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Dan yang terakhir, hak untuk memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, ada hak keadilan. Hak keadilan adalah hak untuk diperlakukan sama dalam proses pengadilan. Contoh hak peradilan adalah sebagai berikut. Hak untuk pembelaan hukum di pengadilan, dan hak untuk persamaan perlakuan pencarian, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di depan hukum. Yang terakhir ada hak sosial dan budaya. Hak sosial dan budaya adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Contoh budaya sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua ada hak untuk pendidikan. Dan yang ketiga ada hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Selanjutnya, tentang pelanggaran HAM. Dalam pasal 1 ayat 6 UU nomor 39 tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok, orang baik disengaja maupun tidak disengaja, menghalangi, membatasi, atau membatasi hak asasi manusia atau kelompok yang dikhawatirkan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang baik dan benar berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM dapat dikategorikan menjadi dua, yakni pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Contoh pelanggaran HAM ringan yakni melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Sedangkan pelanggaran HAM berat yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan lain sebagainya. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah seperti kasus Munir, aksi bom Bali, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, dan lain sebagainya. Upaya pencegahan pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui dua jalur. Yang pertama melalui pemerintah dan melalui masyarakat.
Upaya pencegahan pelanggaran HAM melalui pemerintah dapat dilakukan dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, dan meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat. Lalu, upaya pencegahan pelanggaran HAM melalui masyarakat dengan cara meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan pemerintah, meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok dan golongan dalam masyarakat, mempelajari, memahami, dan menerapkan pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, menerapkan pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dari perbuatan yang baik. Pembatasan HAM. Ketika negara dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan telah dideklarasikan oleh Presiden, tidak semua HAM dapat dipenuhi pemberlakuannya. HAM yang tergolong dalam jenis derogable rights atau hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat, yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Jaminan pemenuhan terhadap HAM yang dikategorikan tersebut dapat dibatasi atau ditunda pemenuhannya. Apabila suatu negara menghadapi ancaman yang membahayakan eksistensi atau kedaulatan sebagai negara merdeka atau membahayakan keselamatan warga negaranya, negara tersebut dianggap dapat bertindak apa saja, terlepas dari persoalan legalitas cara-cara yang ditempuh. Namun, tindakan-tindakan pembatasan terhadap HAM bagaimanapun harus ditentukan batasan-batasan yang jelas, beserta ukuran-ukuran yang tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dengan merugikan kepentingan kemanusiaan yang lebih luas. Lanjut. Menurut Noah Manfred dalam bukunya The Introduction to the International Human Rights Regime halaman 63, negara bebas memutuskan sampai sejauh mana dan dengan alat apa akan melakukan pembatasan terhadap HAM dengan ketentuan bahwa mereka memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam klausal-klausal yang relevan. Namun, yang harus ditekankan bahwa syarat-syarat pembatasan HAM ditujukan pada HAM yang tergolong derogable rights. Pembatasan HAM hanya bisa dilakukan jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama adalah prescribed by law atau diatur berdasarkan hukum. Yang kedua ada in a democratic society atau diperlakukan dalam masyarakat demokratis. Yang ketiga ada public order atau melindungi ketertiban umum. Yang keempat ada public health atau untuk melindungi kesehatan publik. Yang kelima ada public morals atau untuk melindungi moral publik. Yang keenam ada national security untuk melindungi keamanan nasional. Yang ketujuh ada public safety untuk melindungi keselamatan publik. Dan yang kedelapan ada rights and freedoms of the rights of reputations of others atau melindungi hak dan kebebasan orang lain. Lanjut. Penegakan HAM di Indonesia. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dianggap kurang terlaksana dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti penanganan Aceh, Timur Timur, Maluku, Poso, Papua, Semanggi, dan Tanjung Priok dianggap sebagai pelaksanaan perlindungan HAM asasi manusia yang belum berjalan. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan HAM, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain. Yang pertama adalah pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi menjadi Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang ketiga, pembentukan pengadilan hak asasi manusia ad hoc dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundang-undangkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Yang terakhir, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM dan meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Untuk kesimpulan,
Hak asasi manusia akan bisa berjalan dengan baik kalau setiap warga negara atau setiap manusia menjalankan haknya dengan mengingat kewajiban-kewajibannya. Hak asasi manusia akan berjalan dengan baik apabila setiap manusia menyadari bahwa ada orang lain yang mempunyai hak yang sama. Dengan kata lain, bahwa hak asasi manusia akan berjalan dengan baik apabila hak asasinya itu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Peraturan perundang-undangan adalah sebagai tools of law enforcement bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia akan lebih berjalan atau bisa dijalankan dengan lebih baik dalam suasana pari kehidupan bangsa yang demokratis, karena negara yang demokratis senantiasa mendasarkan hukum dalam praktek kenegaraannya, senantiasa menghormati hak-hak warga negaranya, dan adanya partisipasi warga negara dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan publik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.